Min alamatin naji, di antara tanda orang yang sukses berhasil, yakni bulughul qasdi, sampai kepada yang dimaksud, sampai kepada yang dituju, itu tandanya adalah ar-ruju. Itu sebetulnya identik dengan kapasitas dan juga sebagai gambaran dari dimensi koordinator kelas 12, yakni Kang Rifa, yang kebetulan kelihatan beliau sekarang ini sedang betul-betul tenggelam menyelami lautan tasawuf. Kurang lebih redaksinya di Al-Quran, walamma roja'a Musa ila qaumihi qad bana asifa. Dan tatkala roja'a, pulang kembali, Musa pulang kembali ila qaumihi, kepada kaumnya, menuju kaumnya, qad bana asifa, dalam keadaan yang marah, asifa lagi menyesal, bersedih hati. Di redaksi Al-Quran tadi ada kata roja'a yang bentuk turunan masdarnya adalah ar-ruju', yang berarti bisa berarti pulang kembali menuju jalan semula di awal. Sambutan selanjutnya atas nama Ketua Dewan Santri yang akan disampaikan oleh Ustadz Azi Hazim Thohir Fuadi MPD. Dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdini wa saddidni, la haula wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati ayahanda Bapak pimpinan pesantren, yang kami hormati Bapak sekretaris pesantren ayahanda, yang kami hormati Bapak Koordinator DPP dan jajaran serta seluruh guru-guru di Pondok Pesantren Sukamana, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah yang berada di sekitaran wilayah Komplek Pesantren Sukamana, yang kami hormati Bapak dosen, guru saya yang kebetulan mewakili orang tua wali santri, yang kami hormati seluruh orang tua wali santri, yang kami hormati tokoh masyarakat Kampung Sukamana, yang kami hormati rekan bedang rekan-rekan Dewan Santri, bidang Dewan Santri, serta seluruh pengurus asrama. Dan yang terakhir, adik-adikku yang kami cintai kelas 12 dan kelas 9. Alhamdulillah, kita semua telah sampai pada rangkaian agenda rutin di Pondok Pesantren Sukamana, yakni pelepasan dan pengukuhan kelas 12, kelas 9 tahun ajaran 2023-2024. Mudah-mudahan acara pelepasan dan pengukuhan ini betul-betul mendapat keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban biqudumikum
kepada Wilujeng Sumping, selamat datang kepada seluruh orang tua wali santri kelas 12 dan kelas 9, dan kami juga ingin sisipkan permohonan maaf atas segala keterbatasan penyambutan dan pelayanan kami, terutama yang berhubungan dengan fasilitas ataupun penyediaan tempat penginapan atau hal-hal lainnya, pelayanan-pelayanan lainnya. Kami sungguh sadar masih jauh dari kata ideal dan semestinya. Untuk tema yang diusung pada kesempatan pelepasan pengukuhan kali ini, seperti yang telah diungkapkan tadi oleh Cepi, itu diambil dari hikam, redaksinya kurang lebih min alamatin najih, ada najih, ada nujhi, bahkan ada najah. Min alamatin najih, fin nihaya ar-ruju ilallah fil bidayat. Min alamatin naji, di antara tanda orang yang sukses berhasil, yakni bulughul qasdi, sampai kepada yang dimaksud, sampai kepada yang dituju, itu tandanya adalah ar-ruju, pulang kembali ilallah, kepada Allah, fil bidayat, di awal perjuangan. Di antara tanda suksesnya seseorang yang berhasil di akhir perjuangan, itu tandanya adalah melibatkan Allah, yakni ar-ruju, kembali kepada Allah fil bidayat, di sejak permulaan perjuangan. Nah, tema yang diusung tersebut pada kesempatan pelepasan pengukuhan ini itu sebetulnya identik dengan kapasitas dan juga sebagai gambaran dari dimensi koordinator kelas 12, yakni Kang Rifa, yang kebetulan kelihatan beliau sekarang ini sedang betul-betul tenggelam menyelami lautan tasawuf ini. Jadi maka tak heran segala bentuk agenda pembinaan kelas 12-9 kemarin juga itu sangat kental itu dengan nuansa sufistik gitu. Maklum koordinator kelas 12. Nah, adik-adikku kelas 12, kelas 9, jika kita lihat kembali tema tersebut, tentu ada poin-poin penting yang sangat banyak. Di antaranya sekurang-kurangnya pada diksi atau pilihan kata ar-ruju, yang bermakna kembali, yang diterjemahkan kembali, yakni auduhu ala bad'ihi, kembali pada jalan semula yang memang telah dilewati. Dan kata tersebut juga tentu tergambar dalam redaksi Al-Quran yang mengisahkan Nabi Musa pulang kembali menuju kaumnya, yakni Bani Israel, setelah kepergian meninggalkan kaumnya untuk menuju Tursina dalam rangka memenuhi janji-janji Allah, janji-janji Tuhan. Kurang lebih redaksinya di Al-Quran, walamma raja'a Musa ila qaumihi qad bana asifa. Dan tatkala roja'a, pulang kembali, Musa pulang kembali ila qaumihi, kepada kaumnya, menuju kaumnya, qad bana asifa, dalam keadaan yang marah, asifa lagi menyesal, bersedih hati. Di redaksi Al-Quran tadi ada kata roja'a yang bentuk turunan masdarnya adalah ar-ruju', yang berarti bisa berarti pulang kembali menuju jalan semula di awal, pulang kembali menuju jalan semula di awal. Dan hal itu mungkin bisa bermakna bahwa seorang salik, seorang penempuh jalan menuju Allah,
atau seorang thalibul ilmi, jika di konteks kita di pesantren, seorang penuntut ilmu, itu bisa saja dalam proses perjuangan yang ditempuhnya pernah sesekali keluar dari jalur jalan yang semestinya, tapi kemudian salik thalibul ilmi tersebut ar-rujuk, yakni pulang kembali menapaki jalur jalan yang semestinya. Dan hal itu sangat manusiawi. Hal itu sangat manusiawi karena tentu Syekh Ibnu Athaillah mengetahui sisi kemanusiaan yang ada pada seorang manusia. Bahkan di salah satu hadis pun dikatakan wa'at bi'isayyatal hasanata tamhuha, dan iringilah as-sayyi'ah, keburukan, al-hasanah dengan kebaikan, tamhuha, karena niscaya hasanah tersebut, kebaikan tersebut, tamhuha, bisa menghapus as-sayyi'ah tersebut. Jadi mengiringi keburukan dengan kebaikan dengan alasan sederhana, kebaikan tersebut bisa menghapus keburukan. Di sana ada penandasan bahwa kesalahan atau ketergelinciran itu adalah sebuah keniscayaan yang ada pada seorang manusia, keterbatasan yang harus diterimanya. Kullu bani Adam khotta'un wa khairul khotta'in at-tawwabun. Setiap bani Adam itu pasti pernah melakukan salah, dan sebaik-baik orang yang melakukan salah at-tawwabun, yaitu orang-orang yang bertobat. Sekali lagi, seorang salik atau thalibul ilmi mungkin pernah tergelincir, keluar dari jalur jalan perjuangan yang harus ditempuh, tapi kemudian sadar kembali, menarik diri, jiwa, pikiran, dan ruhnya untuk menapaki dan menempuh jalan yang seharusnya ditempuh kembali. Jadi seorang salik sejati atau penempuh ilmu sejati yang sukses berhasil itu bukan berarti tidak pernah gagal, bukan berarti tidak pernah tergelincir melakukan kesalahan, tapi salik sejati, thalibul ilmi sejati, ketika gagal kemudian bangkit mencoba untuk kembali sampai berhasil, dan ketika tergelincir melakukan kesalahan merenung, mengoreksi diri, introspeksi diri, dan sadar, dan kemudian menambali kesalahannya dengan melakukan kebaikan. Nah, di kesempatan pelepasan pengukuhan ini berarti ada penekanan dari kami, khususnya dari koordinator kelas 12-9 terhadap tema yang diusung ini. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu orang tua santri yang kami hormati, sekedar informasi secara umum, secara garis besar, alhamdulillah putra putri Bapak Ibu selama di pesantren, khususnya dalam hal kesantrian, kedisiplinan relatif dianggap baik, kompromi dan setuju dengan ajakan-ajakan kebaikan. Secara umum bisa dikatakan jinak terarah kepada program-program rutinitas di pesantren. Sekalipun di sisi lain kami sangat sadari masih sangat jauh dari kata sempurna atau ideal. Bahkan untuk kata pantas pun seukuran perkembangan umur dan pribadinya masih sangat tidak pantas. Kami sadari itu, dan karenanya kami mohon sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu orang tua santri kelas 12-9 untuk memaafkan keterbatasan kami sebagai pengurus. Hal itu semata karena keterbatasan kami, kekurangan kami dalam membimbing, mengarahkan dan mengurus putra-putri Ibu kelas 12, kelas 9. Adik-adikku kelas 12, kelas 9, kami ingatkan kembali bahwa predikat santri yang melekat pada Anda, sifat santri yang melekat pada Anda harus senantiasa sebanding dengan cara memahami dan cara pandang Anda terhadap hal-hal kepantasan, terhadap nilai-nilai kepantasan yang terpraktekkan dalam ucapan dan perbuatan Anda semua. Saya di kesempatan berkali-kali mengungkapkan bahwa yang paling penting itu diawali dengan adab.
Adab itu istimal, diantaranya ada yang menta'rifi dengan istimalu ma yuhmadu qaulan au fi'lan. Istimalu ma yuhmadu qaulan au fi'lan, mempraktekan sederhana langsung tuloba ile gitu ya, mempraktekan ma yuhmadu kepada apa yang dianggap baik, dianggap terpuji, qaulan au fi'lan, secara qaul, secara fi'lan, perbuatan. Nah, jadi harus ada sisi kepantasan, predikat Anda, sifat Anda disifati dengan santri, harus ada kesesuaian. Jadi Anda tersifati dengan santri, berarti perbuatan dan perkataan Anda pun mau tidak mau harus mencerminkan seorang santri. Tekacinya, guys, keluar di Sukamana gitu, nggak bonceng misalnya, tekaci model-model gitulah ya. Terlebih-lebih di zaman sekarang, seolah-olah pesantren berikut dengan unsurnya yaitu santri sedang betul-betul mendapatkan penghargaan, apresiasi, terutama dari pemerintah. Itu sedang terasa betul. Nah, hal itu justru kadang-kadang jika tidak diwaspadai, dibiarkan begitu saja, bisa malah menjadi negatif. Di antara negatifnya itu adalah glorifikasi, suka mengagungkan diri sendiri. Bahkan hal itu yang sangat ditakut-takuti oleh Sayyidina Umar, yakni ijabul mar'i binafsi, ijabul mar'i binafsi, mengagumi diri sendiri, narsis gitu. Eta kadang teu karasa, kadang teu karawasnya, kina-kina orang di pesantren gitu, kemudian wah beregege itu diajarkan sama sekali di Sukamana. Mangga tinggali guru-guru orang sedaya itu ayah seperti itu ya. Jadi semua setara, al-insaf min nafsik, semua setara. Al-insaf min nafsik, satria menilai diri sendiri dan satria menilai orang lain, jujur, adil. Itu mungkin nilai-nilai yang hendak diutarakan. Dan terakhir, mohon maaf jika di kesempatan kali ini, di kesempatan pengukuhan kali ini tidak ada narasi-narasi sendu gitu, tidak ada dongeng-dongeng yang membuat sedih, yang menyayat hati. Hal itu semata karena keoptimisan melihat Anda semua kelas 12, kelas 9. Jadi kami terliputi, terdominasi dengan energi yang membuat kami optimis kepada Anda semua. Dan kami meyakini, percaya biiznillah Anda bisa jadi lebih baik. Anda bisa jadi lebih baik, meyakini. Dan yang pasti kami bangga terhadap Anda semua. Kami bangga dengan Anda semua. Itu yang mungkin bisa diucapkan, diobrolkan di kesempatan kali ini. Mohon maaf lami teuing, hapunten bilih suul adab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Dewan Santri yang telah menyampaikan sambutannya.